Shalom Indonesia. Selamat Paskah bagi semua orang yang pada saat ini sedang merayakan Paskah. Semoga Paskah ini memberikan kepada Anda satu kekuatan dan pengharapan untuk bangkit kembali. Saudara pemirsa, tema kita kali ini adalah bangkitnya pengharapan dan kekuatan. Kita butuh bangkit di dalam pengharapan dan kekuatan, karena Anda tahu begitu banyak masalah dan persoalan yang kita hadapi. Pemirsa, bersama saya pada saat ini ada 3 pendeta. Mereka ini adalah bapak-bapak gereja pada masa dan ibu gereja pada masa kini. Yang pertama adalah Pendeta Lis Makisanti dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selamat pagi, Pendeta Lis. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa sekalian. Oke. Pembicara yang kedua adalah Pendeta Roni Mandang dari PGLII, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Selamat pagi, Pendeta Roni. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, pemirsa sekalian. Dan pembicara terakhir adalah Pendeta Japarlin Marbun dari PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Selamat pagi, Pendeta Marbun. Selamat pagi pemirsa sekalian. Ya, pemirsa, kita akan berbicara sekali lagi tentang tema bangkitnya pengharapan dan kekuatan. Sekarang saya ingin supaya Bapak dan Ibu sampaikan dulu selamat Paskah untuk teman-teman semua ini, para pemirsa di rumah. Mulai dari Ibu dulu. Ya. Selamat Paskah para pemirsa yang kami kasihi dalam Kristus. Kita bersyukur, bersuka cita karena pada tahun ini kita masih dimungkinkan lagi merayakan Paskah Yesus Kristus. Silakan, Pak. Shalom, selamat Paskah buat kita sekalian, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Paskah kali ini harus benar-benar membawa kita untuk bangkit dalam pengharapan dan kekuatan. Silakan, Pak. Shalom, selamat Paskah kepada kita sekalian. Paskah adalah kebangkitan Kristus, dan dengan kebangkitan Kristus maka kita bangkit untuk mengalahkan semua persoalan, tantangan dan pergumulan kita bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa. Sekarang saya ingin bertanya ini kepada Ibu Pendeta dan Bapak-Bapak Pendeta di sini. Kira-kira kalau dibandingkan dengan Natal,
Apa sih pentingnya Paskah ini? Sesungguhnya dalam keyakinan orang Kristen, Natal ataupun Paskah dan Jumat Agung itu mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Natal, kelahiran Yesus di Bethlehem, demikian juga dengan kematian di Bukit Golgota, itu tidak akan ada makna yang besar kalau Kristus tidak bangkit. Ya. Jadi kebangkitan Kristus memberi makna dan arti penting bagi Natal dan Jumat Agung. Ya. Sebab kalau misalnya kita hanya merayakan Natal dan itu menganggap sebagai sesuatu yang penting, dan kemudian kita tidak mengkaitkan itu dengan Paskah, maka tidak ada artinya hal itu. Sebab kubur kosong adalah hal yang menjelaskan kepada kita tentang Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lahir dalam kesederhanaan di Bethlehem, yang rela mikul salib, menjalani Via Dolorosa, rela diejek, turun ke alam maut, ya, dan bahwa itu kemudian mengambil puncaknya dalam kebangkitan di antara orang mati, karena Dia adalah Tuhan dan bahwa Dia adalah Juru Selamat kita dan Dia hidup. Dan dalam keyakinan itulah maka semua peristiwa-peristiwa gerejawi itu penting. Oke, jadi artinya tanpa Paskah tidak ada kekristenan ya, kurang lebih begitu ya. Ada yang mau tambahkan, Pak Pendeta? Ya, kalau bicara soal Paskah, pasti kaitannya juga dengan kedatangan Kristus yang kita sebut dengan kelahirannya. Itu juga satu makna yang penting, dan di sana ada terang yang sesungguhnya datang kepada manusia yang berjalan di dalam kegelapan. Lalu ketika Yesus makin membesar dan Dia menjalankan misi sebagai utusan, sebagai Mesias untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, Dia harus mati di kayu salib. Dan peristiwa matinya Yesus di kayu salib juga merupakan sebuah tragedi kemanusiaan. Oleh karena orang yang baik, orang yang lembut, orang yang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan atas nama sesama manusia begitu luar biasa, harus dibunuh. Ini bukan penjahat, tetapi orang yang baik dan dibunuh. Tetapi juga menjadi sangat luar biasa dan menjadi sangat dahsyat oleh karena pada hari yang ketiga Dia bangkit. Paskah itu, dan pada saat Dia bangkit, ini buat saya merupakan sesuatu yang luar biasa. Ketika John F. Kennedy mati, maka banyak orang Amerika bertanya, menyelidiki, sampai Warren Commission itu mengeluarkan uang begitu banyak untuk menyelidiki kematian dari seorang presiden Amerika. Saya mau mengatakan bahwa yang kita bicarakan Paskah ini bukan tentang kematian, tapi kita bicara tentang kebangkitan Yesus dari kematian itu. Ini yang menarik, bahwa kalau kita bicara orang besar mati, semua orang lakukan itu. Tetapi kalau orang mati bangkit, ini sesuatu yang spektakuler. Jadi peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, dan peristiwa kebangkitan Yesus yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada saya, kepada kita sekalian, adalah satu peristiwa yang menyejarah fakta, yang memberikan harapan yang nyata atas tujuan mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Begitu, Pak. Oh, begini Pak Pendeta Marbun. Ini menyangkut pertanyaan yang tadi ya. Biasanya kalau dalam perayaan Paskah itu ya, kita bisa melihat drama-drama ya di gereja ya, ditampilkan ada penyaliban, lalu kemudian ada kebangkitan, dan bagi saya itu cerita-cerita itu berbicara tentang solidaritas dan komitmen Allah yang mengangkat manusia pada kemanusiaannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini, Pendeta Marbun, ini di tengah-tengah bagi banyak orang nih ya, termasuk saya, silakan kalau dikoreksi, silakan dikoreksi. Di tengah-tengah soal apatisme gereja terhadap persoalan-persoalan Indonesia atau persoalan dunia ini, padahal Paskah itu justru berpesan tentang solidaritas dan komitmen Allah. Kira-kira apa yang Bapak katakan tentang ini ya? Apa pesannya nih? Ya, jadi memang kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan tadi, bahwa pertama memang kan Paskah itu berbicara mengenai kasih Tuhan yang luar biasa kepada manusia. Sehingga oleh karena kasihnya yang luar biasa kepada manusia itu, bukan saja Dia lahir, tapi Dia rela mati untuk manusia. Tetapi lagi-lagi kalau hanya Dia mati saja dan tidak bangkit, juga tidak lengkap karyanya itu. Nah, karena itu sehingga Dia bangkit dari antara orang mati. Karena Dia bangkit, maka
kita percaya kepada orang yang bangkit dari antara kematian. Maksudnya ialah Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan puncak dari persoalan. Dengan demikian, kita juga berkeyakinan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka kita berkeyakinan bahwa kita juga pasti akan mengalahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan tentu refleksi kasih Tuhan kepada kita manusia itu, kepada orang-orang percaya, ini juga harus terrefleksi dalam kasih kita kepada orang-orang lain. Artinya adalah kalau Tuhan sudah rela mati buat kita, maka seyogianya juga kita berbuat hal yang sama kepada sesama kita yang lain. Sehingga dengan demikian harus terrefleksikan kasih itu dalam kehidupan kita. Memang seperti yang dikatakan tadi bahwa memang kelihatannya ada semacam apatisme begitu, atau katakanlah hanya mementingkan pada diri sendiri. Memang ini adalah masalah yang dihadapi oleh manusia pada akhir zaman ini. Dan memang Alkitab juga sudah bilang, Pak, pada akhir zaman dikatakan kasih akan manusia itu akan luntur, kan gitu kan. Sehingga itu yang terrefleks sekarang. Akibatnya adalah orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi menurut saya Paskah ini harus memanggil kita kembali untuk lebih mengasihi sesama, untuk lebih peduli sesama. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kepedulian Tuhan, kan gitu kan. Ini kan hanya refleksi saja daripada apa yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kita. Tuhan mengasihi kita, maka kita refleksikan dengan kita mengasihi sesama. Tentu kasih yang dimaksudkan di sini tidak sekedar kata-kata, kan gitu kan, tapi dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, dalam bentuk kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Menurut saya ini harus saya potong dulu sedikit nih. Ini soalnya menarik sekali ya. Bahwa kita harus peduli kepada sesama. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu, bahwa di tengah-tengah keinginan kita untuk peduli pada sesama, situasi sekarang ini banyak orang frustrasi. Banyak orang sekarang lagi putus asa, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ini segala macam, entah mau buat apa, gimana mau mikirin sesama sementara kami frustrasi. Pertanyaan saya ini Ibu dulu lah, spiritualitas macam apa yang kita butuhkan ini sehingga orang bisa melawan frustrasi itu, melawan keputusasaan seolah semuanya udah gelap kan gitu. Apa ini spiritualitas macam apa yang kita butuhkan terima kasih. Saya sedikit mau menyambung lagi tentang solidaritas Allah itu. Bahwa kematian Yesus itu menunjukkan solidaritas Allah terhadap manusia. Artinya ialah bahwa Yesus mati untuk menggantikan manusia. Sesungguhnya yang harus mengalami kematian dan kematian yang kekal itu adalah manusia karena dosa dan kesalahan. Tapi karena kasih Allah terhadap kita, kasih Yesus terhadap kita, maka Dia rela menggantikan kita, memikul salib, kemudian masuk ke alam maut. Itu yang dikatakan dengan solidaritas Allah terhadap kemanusiaan kita. Dia begitu peduli terhadap kita, Dia begitu mengasihi kita, dan Dia mau menggantikan kita untuk memikul salib. Nah, kalau dikatakan sekarang bahwa sepertinya solidaritas itu di antara manusia kurang, jadi spiritualitas apa kira-kira yang dibutuhkan oleh manusia dalam mengalah atau menghadapi segala bentuk kekecewaan, keputusasaan yang dialami sendiri.